Pertanyaannya, apa itu kolbu? Ini dulu kita mesti batasi tentang kolbu sehingga mengenal hati. Jangan-jangan kita bahas tentang hati, kita nggak kenal kolbu kita. Saya coba turunkan tentang kolbu dalam Al-Quran. Setelah itu kita pahami isinya, ambil kuncinya, dan kunci ini yang kita coba bukakan penawar untuk menutup semua persoalan hati kita. Sepakat sampai sini? Saya butuh agak panjang, Ada memang itu penjelasan yang kami harapkan. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Sampai Ustaz ngeleh-leh ya. Alhamdulillah. Baik. Ustaz, ini dipuji, dihormati, dikagumi. Penyakit apa yang berpeluang bisa timbul? Penyakit hati. Ya, penyakit hati apa saja? Apalagi Ustaz hafal hampir semua dalil-dalil itu dengan alamat-alamatnya. Maksudnya lokasi-lokasinya tuh yang salah lagi. Ini kan orang semua takjub. Saya juga takjub. Ini bagaimana bisa begini? Hanya ketakjuban saya, insya Allah berbuah doa dan ingin belajar. Baik. Nah, gimana penyakit apa saja yang bisa timbul dengan situasi begini dan bagaimana mengatasinya? Jadi di hati itu ada penyakit, tapi juga ada penawarnya. Penawarnya itu tersimpan juga di dalam hati. Jadi kalau Anda bisa mengambil dan menyentuhnya, sentuh ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Siapa? Obatnya. Bagaimana menyentuh obat hati itu dan mengendalikannya? Saya mungkin harus uraikan, karena kebanyakan orang ketika disebut hati, itu hati terbagi dua. Mesti hati-hati. Ada hati dalam pengertian fisik, medis, itu ya disebut dengan dalam bahasa Arab kabad. Kalau pesan kibdah itu, kalau di Arab umrah haji kibdah, itu kan daroti, isinya kan hati itu kibdah, ya. Tapi ada yang kedua, ini yang dimaksudkan dalam bentuk yang bukan fisik lagi, tapi metafisik namanya, disebut dengan kolbu. Kita mesti manage kolbu, kemudian disingkat manajemen kolbu, singkatannya disingkat dengan MQ. Pertanyaannya, apa itu kolbu? Ini dulu kita mesti batasi tentang kolbu sehingga mengenal hati. Jangan-jangan kita bahas tentang hati, kita nggak kenal kolbu kita. Saya coba turunkan tentang kolbu dalam Al-Quran. Setelah itu kita pahami isinya, ambil kuncinya, dan kunci ini yang kita coba bukakan penawar untuk menutup semua persoalan hati kita. Sepakat sampai sini? Saya butuh agak panjang, Ada memang itu penjelasan yang kami harapkan. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Sampai Ustaz ngeleh-leh ya. Alhamdulillah. Baik. Tahu ngeleh-leh? Ngegehol. Bismillah. Saya coba uraikan. Kalau saya sebutkan, bisa kebayang nggak? Baik, tahan. Kebayang nggak? Pasti enggak, karena belum saya minta bayangkan ya. Nah, sekarang saya coba tuliskan sebentar urutan dari Quran ya. Nanti dari situ mudah menurut saya untuk bisa dibaca petanya, nanti dibuka lagi dan nanti dipahaminya lebih enak. Bismillah, saya mohon izin ya, barangkali agak lebih mudah terlihat. Alhamdulillah ini agak panjang jadi lebih mudah kelihatan. Sebelah sana kelihatan insyaallah. Pakai TV Ustaz semuanya bisa lihat. Tapi kan kalau belum saya tulis belum kelihatan. Maksudnya papan tulisnya Ustaz yang kelihatan. Iya. Karena di sana ada yang sudah, padahal belum saya tulis, luar biasa. Iya. Hati-hati. Satu, saya turunkan ayatnya. Pertama, saya mulai dari penciptaan manusia dulu, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian setelah ini fisiknya sempurna disampaikan Quran surah ke-95 ayat yang keempat. Rohnya ditiupkan sampai terjadi dialog, Quran surah ke-7 ayat 172. Ini taunya ditiupkan roh, dilihat tafsir dari hadis Nabi. Buka saja Al-Arba'in, paling mudah. Nomor hadis yang keempat, paling kiri sebelah atas, rawinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah ini jadi, roh masuk ke dalam fisik, berubah namanya menjadi nafas. Ini saya kotaki, Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Teruskan. Ini kalau sudah masuk ke sini maka dia memiliki dua sisi. Sisi pertama, ini yang disebut dengan jiwa kebaikan, Quran surah ke-66, contohnya malaikat, ayat yang ke-6. Ini menghadirkan sifat kemuliaan, contohnya di Quran surah ke-49, ayat ke-13. Sisi yang kedua, ini yang disebut dengan nafsu, Quran surah ke-12, ayat ke-53. Ini yang coba dimanfaatkan oleh setan
Dia minta pada Allah untuk memanfaatkan yang ini sehingga jadi penyakit hati. Asalnya dari sini. Quran surah keempat ayat 119. Yang minta setan pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat ke-36. Asal setan itu adalah iblis. Quran surah kedua ayat ke-34. Asal iblis adalah jin yang menyimpang pada ketentuan Allah. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Sekarang penawarnya ada di sini. Penawar pertama kita turunkan dulu. Di hati ada penyakit, tadi nanti jadi kolbu jamannya qulub, penyakitnya di Quran surah kedua ayat 10. Dan tadi bertanya penyakitnya apa saja yang bisa kemudian mencemari dalam kehidupan. Saya turunkan konsep yang paling mudah saja. Dari sini kita turunkan kemudian jadi obat. Obatnya kita turunkan pertama dalam bentuk ibadah. Quran surah kedua dari ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Ya. Ini kalau mau diturunkan rinciannya lagi, saya sering turunkan Quran surah ke-11 ayat ke-114, Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan 80, kemudian waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103, kemudian dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Tambahkan amalan ini dengan amalan yang kedua, misal Quran surah ke-96 ayat pertama di intinya, Quran surah ke-15 ayat ke-9, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian ini semua dimaksimalkan ditambah dengan Quran surah ke-7 ayat 205. Kalau Anda bisa kerjakan ini, nanti akan tercipta sebuah suasana yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Biasakan juga diamalkan secara rutin di Quran surah ke-4 ayat 103 tadi saya sebutkan. Maka ini dampaknya kepada kolbu akan terlahir sebuah perisai untuk menangkal penyakit hati. Di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ya, untuk sementara ini dulu. Jelas insya Allah? Belum, ya, belum saya jelaskan. Baik, bismillah. Kita mulai dari sini dulu, sampai ketahuan dulu apa itu kolbu sebelum kita bahas. Pertama, saat Allah menciptakan manusia diciptakan, Allah kemudian memperkenalkan kita manusia beda bahannya dengan jin dan malaikat. Jin diciptakan sebelum manusia. Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dari bahan bakar api yang sangat menyambar-nyambar. Manusia beda. Ketika Allah ciptakan diperkenalkan materinya. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun bashara. Ketika Allah Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru, disebut oleh Allah namanya bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran bentuk bashar. Saya tuliskan ba shin besar ra, bashar. Saya simpan dulu ini. Nanti ingat ya, mohon izin lompat sedikit dulu. Mesti hati-hati kalau baca Al-Quran, karena nanti ada kalimat yang berbeda, terjemahan bisa sama. Misal, apa artinya an-nas? Apa artinya al-insan? Apa artinya ins? Manusia. Kalau artinya sama, kenapa katanya berbeda? Nanti akan ada 5 panggilan untuk kita yang mesti dibedakan. Ada bashar disebutkan 35 kali di Quran. Ada ins dipasangkan dengan jin disebutkan 18 kali di Quran. Ada insan disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan nanti ada surahnya, surah Al-Insan, surah ke-76. Ada An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang kelima, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Quran di ayat yang berbeda-beda. Sekarang ketika menyebutkan penciptaan, kalimatnya bashar, bukan ins, bukan insan, bukan nas, bukan Bani Adam. Ini punya arti. Sebelum saya terangkan ini, sekarang lihat sini. Fa'idha sawaituhu. Bagaimana proses bashar ini diciptakan? Fa'idha sawaituhu. Kalau aku sudah bentuk sempurna fisiknya. Pertama, saat Allah menciptakan bashar yang dikenal nanti kemudian dengan nama manusia itu, yang disimpulkan pertama kali disempurnakan penciptaannya, itu fisiknya dulu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Beda bahannya. Dari tanah, tembikar, ya, yang kemudian disusun. Saya sempurnakan dulu fisiknya. Perhatikan baik-baik, saya sempurnakan fisiknya. Jadi manusia saat diciptakan fisiknya duluan. Nanti berproses fisik ini, teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi.
Kalau sudah sempurna dalam tahapan penciptaan ini, dalam proses penciptaan di perut ibundanya, roh kemudian ditiupkan. Di fisik dulu, baru roh. Tahapan penciptaan fisik ini, tahapannya Anda bisa temukan dalam Quran. Saya belum tuliskan di sini. Surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Tafsir terbaiknya dari Nabi, temukan di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud nomor radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian, kata Nabi, dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama nutfah, baru pancaran spermatozoa dengan ovum menyatu berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga 120 hari. Usia 4 bulan sudah ada berbentuk mudghah. Sudah mulai berbentuk daging keratan, sudah mulai tercipta bentuknya, agak sempurna perangkatnya. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi roh. Ditiupkan kemudian roh, diutus malaikat ditiupkan roh. Di usia 4 bulan roh sudah masuk. Hati-hati nanti kalau ada yang mengandung kandungan 4 bulan, rohnya sudah ada di dalamnya. Dijaga dengan baik karena nanti korelasi, awas ya, korelasi amalan yang saleh positif dari orang tua, ibu yang mengandung, ayah yang menunggu kandungan, itu akan berdampak langsung pada kandungan. Di antara dalilnya Quran surah ke-7 ayat 189. Nanti kita bahas lebih jauh supaya tidak terlampau lebar. Kembalikan ke sini. Saat roh sudah masuk, terjadi dialog antara janin di dalam kandungan yang sudah ada rohnya dengan Allah yang meminta komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Rabb, Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Tersebut di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya setiap bayi usia 4 bulan rohnya ditetapkan, dia sudah bersyahadat bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Makanya kata Nabi, ketika dia terlahir, kelahirannya sudah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa yang disebut dengan fitrah? Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ayo perbaiki dirimu, hadapkan dirimu, hiduplah engkau dengan pedoman ad-din dalam kehidupan. Itulah fitrah yang Allah tanamkan pada seluruh manusia sejak dilahirkan. Di setiap manusia ketika lahir punya fitrah ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi sebut din itu Islam. Jadi semua yang lahir fitrahnya Islam, punya ketundukan pada Allah. Cuman sayang nanti fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lingkungan yang membuat dia rubah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mesti dijaga. Apa kaitan dengan bahasan kita sekarang? Lihat, kembalikan sini. Saya mau tanya pada Anda, tahan baik-baik. Saat Allah ciptakan kita pertama kali yang dibentuk apanya dulu tadi? Fisik. Kemudian ditiupkan apa? Saya tanya, roh sumbernya dari mana? Tahan. Bangun kesepakatan nih. Baik. Kalau belum tahu, cukup katakan apa? Allahu a'lam. Malaikat ditanya, tidak tahu, dia katakan Allahu a'lam. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya, tidak tahu, dia katakan Allah wa Rasulullah a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Ditanya, hafal semua, luar biasa. Saya pulang. Ini roh sumbernya dari mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tanyakan pada Allah. Quran surah ke-17 ayat 85. Paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Katakan roh urusan Allah. Di sumbernya dari Allah. Makanya kalimatnya wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan roh yang bersumber dariku. Langsung diberikan oleh Allah. Tidak ada intervensi yang lain, diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan kadang-kadang malaikat untuk meniupkan, tapi dengan izin Allah. Kalau saya tanyakan roh dari mana sumbernya? Allah. Roh dari Allah. Pertanyaan saya, Allah itu suci tidak? Suci, bahkan maha suci. Kalau ada orang menetapkan sesuatu kepada Allah yang tidak baik, kita katakan subhanallah. Subhanallah. Awas, hati-hati, jangan salah. Anda dari sini pulang lewat puncak, lihat pemandangan bagus, indah. Pagi-pagi lihat detek bagus di luar. Apa yang dikatakan? Masya Allah. Masya Allah, jangan tertukar. Ingat ya, kalau Anda menemukan pemandangan indah, bagus, yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah, maknya ta'ajub, kagum. Masya Allah, ya Allah, jadikan semua yang kau tetapkan ini terlihat indah seterusnya. Saya kagum dengan keindahan ini. Kalau bisa jadikan semua indah sepanjang saya melihatnya. Kalau subhanallah, itu ditetapkan pada sesuatu yang kadang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Quran surah 2 ayat 116. Mereka katakan wa qalu takhadzallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanah, itu enggak benar. Mereka berkata Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Turun ayat subhanalladzi asra. Itu enggak benar tuduhan kalian. Jangan tertukar.
Kalau ada anak-anak nakal, susah diatur, apa yang ibu katakan? Awas. Masya Allah. Itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan. Kembali ke sini. Allah suci. Kalau Allah suci, berarti semua yang bersumber dari Allah itu suci. Allah baik tidak? Baik, bahkan disebut maha baik. Ya Allah yang maha baik, Wahhab, yang banyak kebaikannya, banyak pemberiannya. Berarti segala yang bersumber dari Allah semuanya baik. Baik, langsung dari Allah. Tidak ada proses yang lain diberikan. Sekarang saya tanya pada Anda, lihat sini. Kalau fisik langsung ditiupkan dari Allah, atau Allah membentuk sumber yang lain sehingga komponennya menjadi fisik? Satu atau dua? Kalau tidak tahu katakan apa? Allah a'lam. Lihat bedanya. Kalau roh langsung jadi, tiupkan. Kalau fisik tidak. Ibu makan dulu, suami cari rizki. Rizki itu dimasak, dimakan oleh istri yang sedang mengandung, diproses di dalam. Dari situ diproses, ada kandungan sehat tidak sehat, tambah lagi nutrisi kata dokter, tambah karbohidrat, banyak makan es krim, jangan lihat suami orang dan sebagainya, itu kan? Oh, itu semua. Terus tanamkan dengan baik, berarti ada proses di sini yang berkembang dari ikhtiar manusia untuk membentuk itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di Allah sudah tetapkan, Allah tahu sebelum dilakukan. Kemudian dengan sistem itu dibuat manusia berikhtiar. Jadi artinya dalam pembentukan fisik di sini ada sistem yang diatur, mengatur ikhtiar manusia untuk membentuk keadaannya dengan keadaan yang baik. Di sini ada sistem ikhtiar. Lihat sini. Segala yang baik-baik, yang suci-suci, kumpulan semua kebaikan itu disebut dengan takwa namanya. Istilahnya. Jadi kalau ada yang baik, suci, kumpul semuanya, kumpulannya disebut dengan takwa. Takwa. Tahan. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, sumbernya cuma takwa, tidak ada yang lain. Makanya disebutkan di Quran surah 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mustahil berbuat maksiat dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Mustahil bermaksiat karena sumber penciptaannya cuma takwa saja. Baik, gak pernah salah. Pernah dengar malaikat maut telat nyebut nyawa? Sebetulnya sih giliran Ustaz aja Ustaz. Cuman ketika Ustaz sedang menerangkan, terusin aja dulu. Saya ke Agim dulu misalnya, mustahil. Gak bisa. Mustahil. Kalau giliran saya gak mungkin tertukar, mustahil. Mustahil. Bisa duluan, saya belakangan mungkin, ya. Bisa, atau bisa ditukar, saya belakangan, duluan bisa terjadi, ya. Bisa, atau saya duluan setelah juga mungkin, ya. Bisa. Dan kita tidak bisa menebak, tidak, siapapun bisa pulang sesuai dengan waktunya. Quran surah ke-7 ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdibun. Kembalikan ke sini, malaikat diciptakan oleh Allah tanpa bermaksiat. Jadi wajar kalau malaikat melakukan kebaikan, Anda nggak usah puji. Memuji yang memang sudah bagus itu nggak ada kerjaan. Sama dengan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Malaikat Jibril hebatnya, emang hebat karena diciptakan tanpa salah. Kalau malaikat berbuat maksiat baru kita aneh. Ini malaikat itu nggak pernah berbuat salah. Ya, yang tidak kenal salah cuman malaikat, yang tidak kenal benar cuman setan. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, pasti kita berbuat salah. Cuman bedanya dengan setan, manusia tobat. Adam manusia, Adam salah, Adam tobat. Quran surah 2 ayat 37. Bedanya setan salah nggak mau tobat. Jadi kalau Anda masih merasa manusia, suami istri masih manusia, jangan mengeksplor kesalahan pasangannya. Papa salah, papa kan bukan malaikat mah. Tuh, enak. Mama juga bukan setan kan? Oh ini. Punten. Ini takwa. Ada makhluk diciptakan lawan dari takwa. Lawan takwa itu disebut dengan nafsu namanya. Nafsu namanya. Ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja. Namanya binatang, hewan. Makanya hewan itu tidak kenal nilai-nilai kebaikan yang umum jamak dipahami. Jadi kalau hewan berbuat salah, Anda jangan mencela. Anda yang kurang kerjaan. Betul, delman keliling geger kalong tanpa pakai celana, gak usah dihina. Jadi di videoin, lihat kuda tanpa celana. Oh, lewat depan Anda cengengesan, hehehe, biasa aja dia. Ya, jadi fitrah hewan itu nggak pernah malu dengan maksiat. Fitrah manusia beda. Jadi kalau hewan dipakein pakaian, justru dia yang gerah. Anda dibuka pakaian, jadinya gerah. Sama, jadi jangan terbalik antara sifat hewan dengan manusia. Jangan berlomba dengan binatang, gak akan menang saya katakan. Gak akan menang. Ya, balikin ke sini. Jadi ada lawan dari takwa disebut dengan nafsu namanya. Nah sekarang kembalikan ke sini. Ini unsur roh disebut dengan takwa. Unsur ini yang ada ikhtiarnya. Apakah setiap suami yang istrinya mengandung dia membawa sesuatu yang baik untuk dimakan istri?
Berapa persen dari rezeki yang dibawa suaminya semuanya halal 100%, sehingga bisa membentuk janin istrinya dalam keadaan yang baik. Ada yang dibawanya halal, ada yang setengah halal, ada yang kemudian haram, maka berkumpul dalam dirinya. Makanya kata Nabi, setiap kita berasal dari Adam. Adam dicipta dari tanah, sedangkan tanah keadaannya macam-macam. Ada yang putih bersih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang melumpur. Kalau anda kebanyakan makan dengan cara yang haram, maka akan melumpur dalam keadaan hitam pada diri kita. Karena itu campuran antara baik dengan kurang baik berubah nama. Dari takwa berubah menjadi fujur namanya, sesuatu yang bercampur. Fujur, nama lainnya disebut dengan nafsu. Fujur. Ini punya potensi untuk berbuat salah. Kalau ini cenderung mendorong kepada kebaikan saja, ini cenderung mendorong pada kebaikan, yang ini mengarahkan pada hal-hal yang kadang-kadang kurang baik. Nama lain fujur itu disebut dengan nafsu namanya. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali, fujur atau nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Begitu diciptakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Roh ditiupkan kepada fisik. Sumber roh itu takwa. Fisik terbentuk disebut dengan fujur namanya. Begitu menyatu keduanya, maka disebutkanlah kemudian sempurna penciptaan jiwa manusia. Tertanam dalam dirinya jiwa takwa dan jiwa fujurnya. Dalam diri kita ketika roh sudah masuk, maka bergabunglah takwa dengan fujur. Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsin wa ma, demi nafas yang telah disempurnakan penciptaannya. Di begitu sempurna roh masuk, maka kita sudah mulai bisa bernafas. Kehidupan mulai berjalan. Tapi jangan lupa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itulah akan berkumpul dua sifat yang berlawanan. Satu disebut dengan takwa, sifat-sifat kebaikan. Yang satu disebut dengan fujur, sifat-sifat keburukan. Jadi pertama, anda mesti paham bahwa dalam diri kita itu ada dua potensi yang saling berlawanan. Lihat baik-baik. Kalau di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Awas, walaupun anda katakan tidak ada dusta di antara kita, ada potensi berdusta di sini. Di sini ada sabar, di sini ada marah. Di sini ada tawadhu, di sini ada sombong. Di sini ada yang baik, di sini pasti ada lawannya. Uniknya teman-teman sekalian, jumlahnya sama. Ini 115, ini 115. Menandakan seakan-akan setiap ada peluang baik, ada peluang jelek yang bersamaan pada saatnya. Tes. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah ada getaran di jiwa kita? Cepat sudah azan. Siap-siap, siap-siap. Dengar begitu? Begitu selesai, la ilaha illallah, yang ini main, tenang, baru adzan, belum qomat. Salatkan nomor 2, mitek-tek nomor 1. Masuk. Ini nafsu. Jelas di sini? Dari mana Ustaz tahu nafsu kalau cenderung pada keburukan? Quran surah 12 ayat ke-53. Paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu cenderung kepada yang buruk-buruknya. Nah, apa yang menjaga takwa dengan nafsu itu? Lihat baik-baik, fokus sebentar, pelan-pelan. Takwa tadi yang diciptakan makhluk dengan sifat takwa saja, siapa namanya? Maka malaikat mendorong kita untuk meningkatkan sifat takwa ini. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tapi ingat, saat bersamaan ada musuh yang sudah berjanji kepada Allah meminta untuk diberi peluang menggoda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, kanan, kiri, supaya mereka menjauh dari ketaatan kepada Allah. Dia meminta kepada Allah untuk memanfaatkan dua potensi ini, yang satu saja dibanding dua ini. Minta pada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan menggoda manusia di salah satu di antara kedua ini. Dari sini mustahil, maka dia minta kepada Allah untuk memanfaatkan yang ini. Bagian tertentu dari sesuatu disebut dengan nasib namanya. Sesuatu yang ditetapkan disebut dengan mafruḍah. Buka Quran surah keempat ayat 119, paling kanan sebelah bawah. Ya, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍah. Ya Allah berikan saya kesempatan ya Rabb, dari ayat 116 ya sampai ayat 119 supaya maksimal bacaannya. Ya Allah beri saya kesempatan ya Rabb, saya akan goda mereka, saya akan sesatkan mereka, dan beri saya keleluasaan untuk menggoda satu bagian di antara dua sumber penciptaan manusia. Ini nafsu. Ini dikuasai oleh malaikat, didorong, ini didorong oleh setan. Setan di Quran disebutkan sebanyak 88 kali. Ini 115 kali, ini 115 kali. Ini 88 kali, ini 88 kali. Simpan dulu setannya. Sekarang saya berikan gambaran pada Anda untuk memahami makna intinya. Kalau di dalam rumah berkumpul orang marah dengan orang sabar, kira-kira kehidupan di rumah tenang tidak? Baik, kalau istri sabar, suami sabar, tenang tidak? Tenang. Kalau istri sabar, suami pemarah, tenang tidak? Tidak. Kalau istri cerewet, suami misalnya sabar, tenang tidak? Tidak, karena setiap waktu akan bertemu.
mau senyum, yang satu marah. Kenapa senyum? Sabar. Kenapa bilang sabar? Gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Gak akan pernah tenang. Jadi selalu bergejolak. Di tempat ini itu selalu ada gejolak, gak pernah tenang keadaan diri kita. Kadang satu minta begini, kadang satu minta begitu. Baru bangun sudah pengen sesuatu. Yang satu minta, ayo bangun wudhu. Yang satu cek dulu status di WhatsApp. Naik begitu. Sesuatu yang tidak pernah tenang, berbolak-balik. Dalam bahasa Arab disebut dengan qulubah namanya. Qaf, lam, ba. Sifatnya disebut dengan qalbu. Lihat, takwa dengan nafsu berkumpul di satu tempat disebut dengan nafas namanya. Sifat pertemuan mereka disebut dengan qalbu. Di asalnya, nama qalbu itu asalnya bukan nama tempat, tapi nama sifat yang menggabungkan dua hal ini sehingga menyebabkan hati kita tidak pernah tenang menyikapi sesuatu. Kadang ingin menangis, tiba-tiba setelah menangis bahagia lagi. Kadang satu sisi kita berjalan keluar, begitu melihat ada kecenderungan ingin yang tidak baik, datang yang baik lagi. Yang menyebabkan tubuh kita bergolak, itu yang disebut dengan qalbu. Ini yang kekinian sering diistilahkan dengan nama hati. Jadi kalau disebutkan istilah hati, istilah qalbu, teman-teman sekalian, itu yang dimaksud ini. Gambaran pertentangan antara takwa dengan nafsu yang memberikan pengaruh pada keadaan diri kita. Jika, hati-hati, ini yang dominan, maka kehidupan akan lebih bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Jika ini yang naik, maka ini yang butuh banyak persoalan. Ini naik, ini ketutup. Yang kotor naik, yang kotor cenderung mengotori sesuatu. Penyakit itu kotor. Kalau penyakit muncul, jelek keadaannya. Sesuatu yang mengotori tanpa terlihat kasat matanya, itu disebut dengan maradun namanya. Marad. Kalau penyakitnya kelihatan, bisa dianalisis, ada tempatnya dan seterusnya, itu disebut dengan daun. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian. Yang dimaksudkan penyakit fisik. Sakit kepala, kepalanya kelihatan. Sakit perut, perutnya kelihatan. Coba cek. Maaf, sakit hati, ria, di mana kelihatannya? Dendam, di mana kelihatannya? Cemburu, di mana kelihatannya? Pak, maaf Pak, datang ke dokter. Kenapa? Saya pusing Pak. Gak pernah sembuh, kenapa ini? Kenapa Bapak pusing? Saya juga nggak tahu Pak. Setiap tetangga saya beli kulkas baru, saya yang pusing. Dia beli mobil, saya yang pusing. Nah itu analisisnya susah karena bukan obat biasa yang harus diberikan. Obat itu mesti diberikan pada satu nama penyakit, disebut dengan maradun namanya. Penyakitnya disebut dengan maradun. Kalau hinggap di tempat ini satu orang. Kalau banyak orang yang terkena penyakit, jamakan bentuknya dari marad, dari qalbun jadi qulubun bentuk jamanya. Qulubun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun, bukan da'un. Nah sekarang rumus cepatnya, kita sudah kenal apa itu qalbu. Kalau disebutkan qalbu, manajemen qalbu artinya memanage yang negatif ini bisa ditekan ke bawah sehingga yang takwanya yang muncul. Paham sampai sini? Baik, hati-hati dengan hati. Apa yang harus dihati-hatikan? Hati-hati, ada ini dalam diri kita yang bisa menyebabkan diri kita nastapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, sekarang kita ambil rumusnya. Bagaimana rumus cepatnya di Quran supaya kita bisa menekan yang ini, mengalahkan kejaran setan dan memunculkan sifat takwa bahkan melebihi keadaan malaikat. Kalau malaikat soleh wajar karena nggak ada nafsu. Jadi kalau diperintahkan kerjakan karena nggak punya nafsu. Tapi kalau kita bisa soleh di hadapan Allah, kita lebih hebat dibanding malaikat. Kenapa? Karena kita berjuang, malaikat nggak berjuang. Nggak ada nafsu, nggak ada perjuangan. Nah, ketika malaikat mau zikir, apakah ada gangguan? Belum tentu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak punya nafsu, makanya subhanallah terus. Nah kita bagaimana? Baru selesai sholat, mau subhanallah, handphone sudah bunyi. Mau subhanallah, alarm mobil sudah bunyi. Mau subhanallah, jemuran belum diangkat hujan. Mau subhanallah dengan bunyi di belakang somai. Subhanallah somai, subhanallah somai, subhanallah somai. Ayo, cek. Ada perjuangan di sini. Sekarang bagian terakhirnya, apa rumus cepat dalam Al-Quran untuk bisa menaklukkan ini semua? Ada dua. Satu, dua. Tahan. Saya terlampau cepat? Tidak baik. Bismillah. Yang pertama, tadi yang punya roh siapa? Yang punya kolbu siapa? Baik, maka jika Anda ingin terjaga keadaan diri dan melebihi yang lainnya, rumus kehidupan mengatakan cari yang terkuat yang bisa melindungi Anda. Anda punya masalah, Anda adukan kepada yang terkuat. Bisa ayah Anda, bisa pada polisi dan sebagainya. Nah sekarang polisi tidur. Ada, betul, ya kan? Sudah, polisi itu baik ya, nggak semuanya seperti yang dibayangkan. Sama seperti kita juga, banyak yang soleh-soleh. Saya kalau ngajar di Mabes, Masya Allah, ada yang bintang 2, adzan dan sebagainya.
Jadi kita bantu tugasnya supaya jadi lebih baik untuk semuanya, keseluruhannya. Siapapun dan apapun bagian dari tugasnya. Jangan ngasih merepotkan. Kadang-kadang mau ke pengajian masih ngerjain polisi juga. Jadi bubut, jalan cepat-cepat ya, lewatin lampu merah. Polisi kan menunaikan tugas. Berhenti. Baik. Kenapa Pak? Anda ini luar biasa. Coba STNK. Ada apa? SIM? Ada? Tahu ada lampu merah di sini? Tahu Pak. Kenapa kamu lewat? Saya tidak tahu, ada Bapak. Udah. Di sini satu. Ini. Anda harus cari orang terkuat. Polisi kuat, tentara kuat, tapi punya keterbatasan, masih tidur. Ya kan? Sedangkan setan, mohon maaf, dalam tidur pun dia mengganggu. Tapi dia ngantuk. Ya, karena itu dia gantian. Ada setan siang, ada setan malam. Betul, hati-hati. Setan malam beda dengan setan siang. Anda nggak percaya silakan. Di keadaan malam akan berbeda. Makanya ketika Anda ibadah di malam hari, kehusyuannya tingkat tinggi. Quran surah 73 ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi begitu Anda bicara, berdoa, istighfar, itu sentuhan ke jiwa tinggi, bisa tobat Anda. Setan nggak mau kerja keras, dia lulu lantak seketika. Makanya pangkat setan malam lebih tinggi daripada pangkat setan siang. Begitu dia naik malam, dia goda supaya nggak bangun. Sebab kalau istighfar, selesai kerja keras dia. Coba bisa bayangkan nggak? Anda sholat siang 4 rakaat lewat teman-teman tempat yang biasa Anda kunjungi. Maaf ya, di rumah ada meja makan, kamar mandi biasa, ke masjid jalan lancar siang. Begitu malam, baru bangun sudah berat. Cek silakan. Begitu Anda bangun lagi, siap keluar, sudah ada bunyi sedikit yang terbayang di mata sudah lain, di kepala sudah beda. Hati-hati. Awas, ada malampir pakai konde. Bisa ya? Sebelah sana bajunya putih. Cek dan sebagainya. Ada beda. Makanya yang harus Anda lakukan, Anda harus berlindung kepada yang Maha Kuat, yang tidak mengantuk apalagi tidur. Maka turunlah ayat di sini untuk menaklukkan itu semua. Quran surah kedua ayat 255, paling kiri pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka cara pertama, Anda harus membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati Anda ingin dijaga, dijauhkan dari pengaruh nafsu, maka bangun kedekatan dengan pemilik qalbu. Bangun kekuatan, bangun hubungan terbaik. Apa diantaranya? Lihat baik-baik. Sumber kebaikan di qalbu tadi apa namanya? Takwa. Kalau Anda lihat 115 kali disebutkan kalimat takwa, di antara bentuknya ada 2 jenis klasifikasi takwa di Quran. Pertama, hubungan dengan Allah disebut dengan hablum minallah, al-bu'du rabbani. Kedua, hubungan dengan manusia, al-bu'dul insani. Ketika Allah menyebutkan kalimat takwa pertama di Quran, itu yang disebutkan adalah kalimat ibadah, membangun hubungan dengan Allah dalam bentuk ritual. Contoh, Quran surah 2 ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Lihat, kalau Anda ingin menutup yang nafsu, Anda masih naikkan takwanya kan? Bagaimana cara menaikkannya? Diinformasikan oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Lanjutkan ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat disampaikan di situ. Cara membangun hubungan dengan Allah, salat. Begitu Anda salat, Anda tingkatkan apa tujuan salat? Membentuk karakteristik takwa. Begitu takwa meningkat, ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Anda dengan Allah baik, maka yang buruk-buruk akan ditepikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ibadahnya dengan salat. Tulisannya begini, salatun, ini yang tunggal. Dari kata silah, seakar dengan kata silah. Dari kata wasala yasilu silatan, silah. Hubungan erat yang sulit dipisahkan. Silaturahim, Anda kumpul, Anda beri namakan silaturahim. Kenapa Anda kumpul? Untuk membangun hubungan yang erat yang sulit dipisahkan. Kapan hubungannya? Bukan saat kumpul. Kalau Anda kumpul-kumpul nanya, wajar, orangnya ada di depan Anda. Yang dimaksud silaturahim itu kalau sudah pecah, kalau sudah menyebar ke sana kemari, Anda masih ingat dengan pertemuan itu. Anda doakan teman Anda, dalam sujud Anda mohonkan kebaikan. Anda tunjukkan hidayah bagi akhwat yang belum berhijab, bagi teman yang belum mau ke masjid. Doakan, itu yang disebut dengan silah. Ketika hubungannya kuat dengan makhluk disebut dengan silah. Menata hubungan baik dengan Allah supaya kuat dan bersanding dengan ketetapan Allah dimanapun berada, itu disebut dengan salat namanya. Salatun, ibadah yang melatih Anda terhubung dengan Allah. Makanya kalau berhasil, bukan cuma di masjid ingat Allah. Anda keluar masjid ingat Allah. Tahu diawasi, tahu dilihat karena punya hubungan. Mustahil orang yang punya hubungan dengan Allah, mohon maaf ya, bisa mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Kalau Anda keluar dari sini, ingat Allah, Allah suka yang keluar kiri, bukan kanan. Maka ketika Anda langkahkan kanan, akan tarik lagi. Anda punya hubungan yang kuat, Anda akan keluarkan kiri. Mustahil Anda keluar, teman-teman sekalian, menggunakan sandal kawan Anda, mustahil. Karena ketika Anda akan gunakan kaki itu untuk mengukur kaki Anda, menggunakan alas kaki yang bukan punya Anda punya hubungan dengan Allah. Itu bukan punya kamu. Palingkan. Maka Allah akan bimbing kaki Anda untuk memalingkan pada sandal yang lainnya.
Sama Anda di pekerjaan begitu. Kalau hubungan Anda dengan Allah, duduk dalam keadaan baik, teman-teman sekalian. Begitu Anda duduk, Anda gerakan pena, mustahil tangan Anda, maaf ya, tangan orang tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. Anda nggak akan pernah tanda tangan proyek yang tidak jelas. Karena Anda sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, maaf, ada proyek nih Pak, lumayan buat Bapak 500 juta. Maaf, tangan orang sholat tidak akan pernah digerakkan pada maksiat. Kalau gitu kami tambah Pak, 5 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu ya. Habis. Langsung. Tolak. Makanya dalam hal ini, lihat apa kaitannya dengan tadi, dengan hati, dengan qalbun tadi. Lihat sini. Salat dalam Quran, begitu Anda kerjakan, hal pertama yang Allah berikan adalah menghentikan kerja kerasnya nafsu. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kita hafal ayatnya insyaallah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan munkar itu pekerjaan nafsu. Karena nafsu tidak punya yang ketiga. Kalau bukan fahsya itu munkar. Kata-kata jorok, pandangan kotor, pornografi, porno aksi itu fahsya. Mustahil ada orang sholat kata-katanya jorok. Mustahil ada yang suka mencela. Anda kalau ahli sholat mustahil mencela pada sesuatu yang tidak baik. Mustahil, yang tidak Allah ridhai. Jadi kalau ada orang habis sholat mencela orang lain, itu menandakan yang tidak sempurna dalam sholatnya. Mustahil ahli sholat mengerjakan yang mungkar, berdusta, berselisih, mencuri, korupsi. Jadi kalau ada orang punya kedudukan, sholat masih korupsi, ada yang salah dalam sholatnya. Mustahil. Ini tekan. Begitu ini selesai, yang paling indah. Lihat teman-teman, sholat disebut oleh Quran dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis salat. Tunaikan salat lidzikri. Lidzikri, sebagai zikir kepadaku. Sedangkan fungsi zikir yang pertama disebutkan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Masih ingat qulub jama dari kata apa? Qalbu. Jadi kalau salat Anda benar, hati Anda tenang. Jadi hati yang tenang, dia bisa mengendalikan nafsu dalam kehidupannya. Sehingga muncul yang baik-baik di sini. Jadi kalau teman-teman sudah sholat 5 kali dalam sehari, tambah dengan sunnahnya, hatinya belum tenang, pasti ada yang kurang tepat dalam sholatnya. Karena jangankan sholat, tempat sholat saja disebut oleh Quran tempat yang menenangkan. Quran surah 2 ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami tetapkan al-bait Ka'bah itu di sekitaran Masjidil Haram. Begitu Anda ke situ kata Allah, Anda punya masalah apapun, segelisah apapun di depan Ka'bah, tenang jiwa Anda. Dan hebatnya lingkarannya disebut dengan masjid. Masjid pun punya aura yang mirip-mirip sama. Gak percaya silahkan. Anda dari rumah datang ke masjid, begitu dibuka pintu masjid, melangkah ada ketenangan tersendiri. Ada lain teman-teman. Makanya saya beri saran sedikit ya. Ikuti pola sahabat dulu. Itu mereka apapun pekerjaannya, ada pengusaha, ada pedagang macam-macam. Itu kalau selesai bekerja, itu nggak langsung ke rumah Pak, teman-teman. Mereka mampir ke masjid. Begitu keluar dari masjid, yang dibawa itu aura masjid. Dia nyampe rumah itu bukan aura pekerjaan. Kadang-kadang kalau Anda dari pekerjaan ke rumah, itu yang dibawa itu bayangan pekerjaan, menumpuk, macam-macam, sehingga kadang-kadang banyak kegelisahan. Coba mampir, begitu keluar, sudah ada ketenangan dalam jiwa. Enak, tenang. Saking tenangnya masuk, sholat 2 rakaat, lebih tenang lagi. Duduk, atasnya AC, tidur aja gitu kan. Paham ya? Satu. Jadi, cari semua bentuk hubungan dengan Allah, itu akan menguatkan jiwa Anda. Di antara kalimat zikir nanti turunkan, ada salat, ada baca Quran. Makanya kalau nggak percaya silahkan, Anda sedang gelisah, buka Quran, sudah. Nggak mahal kok, buka mushaf, baca Quran, seketika tenang. Habis itu gelisah lagi. Ya. Kenapa? Belum selesai, baca lagi, minta sampai tenang jiwa Anda. Doa, Quran surah 7 ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsik, doa disebut dengan zikir. Makanya kalau sedang gelisah jangan mengeluh. Nggak ada ayat tentang keluhan. Kalau ada ayat tentang keluhan di Quran, insya Allah saya jadi orang pertama yang mengeluh. Nggak ada teman-teman. Bahkan binatang pun tidak mengeluh dalam kehidupan. Kerjakan. Semut nggak ngeluh. Silahkan cek. Kera tidak mengeluh. Ayam tidak mengeluh. Cek. Nih, lihat. Ini ada wajan. Ini ada cacing sini. Di bawahnya kita kasih api di sini. Maka cacing akan bergerak-gerak. Pindah ya kan? Baik. Kenapa dia bergerak? Bukan panas. Bukan, karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Aduh panas, aduh sakit, aduh. Kalau semua aduhnya kapan dia pindahnya? Siapa pernah dengar? Coba kalau nggak percaya panaskan. Dengar nggak kalimat aduh, nggak ada. Silakan cek, nggak ada. Dia gerak aja supaya menghindar dari kepanasan. Anda itu nggak pernah tuntas masalah, bukan karena Anda kurang hebat, barangkali banyak ngeluhnya. Dan Anda kurang tenang, bukan karena kurang kaya, kurang takwanya, ini poinnya. Dan kurang ibadahnya. Itu bagian pertama. Masih ada waktu? Masih. 2. Ini.
Rumus cepat. Dua, ini indah sekali di Quran. Tadi kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan bahagia, tenang orang yang mampu menyucikan hatinya. Baik, ikhwan atau akhwat di atas, kalau nyuci itu pakaiannya dibuang atau kotoran yang dibuang? Ma, tolong cucikan ya. Iya pak, palidgun ke sungai. Oh, masya Allah. Begitu pulang, mana mah pakaiannya? Dicuci, dibuang. Tidak, nyuci, membuang kotornya. Kadang-kadang kotor itu mesti ada untuk nampak yang bersihnya. Sebab kalau kotor nggak ada, yang bersih nggak akan kelihatan. Allah ciptakan marah bukan untuk menjadikan Anda pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak akan ada sabar. Kan mustahil ujuk-ujuk tiba-tiba datang kepada saya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada masalah, tiba-tiba sabar Ustaz, sabar. Kan saya cuma tanya, sehat? Ya. Karena mustahil teman-teman, mustahil ada kejujuran kalau tidak diciptakan lawannya dusta. Kalau nggak ada dusta, bagaimana bisa mengukur jujur? Jadi caranya bagaimana kata Quran? Ketika Anda mendapati semua ini dalam kehidupan, tidak diciptakan ini kecuali untuk diketahui lawannya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak baik, yang bersumber dari nafsu, cepat langsung cari lawannya di takwa untuk menyelesaikan itu semua. Karena itu tidak dimunculkan kecuali melatih Anda untuk mendapatkan sifat takwa. Contoh prakteknya. Ibu, halo? Suami pulang dari kantor, tiba-tiba marah. Marah saat dititipkan pada suami, hakikatnya isyarat Quran bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi dititipkan marah pada suami supaya sabar di ibu itu muncul. Sebab di depan itu banyak persoalan yang membutuhkan sabar yang lebih. Kalau pada yang ini aja nggak bisa sabar, bagaimana mengatasi yang di depan? Diberikan kesabaran itu. Dititipkan marah pada suami bukan untuk menjadikan suami pemarah. Jadi kalau suami pulang marah misalnya, maka lihat cara bacanya. Berarti ibu dituntut untuk menghadirkan kesabaran. Allah sedang ingin memunculkan sifat takwa pada diri ibu dalam bentuk sabar. Ibu ingin dekat dengan Allah? Ingin. Baik, sekali lagi ingin dekat dengan Allah? Kunci dekat dengan Allah, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Allah dekat dengan orang-orang sabar. Ibu ingin masuk surga? Kunci masuk surga, sabar. Quran surah 13 ayat ke-28. Kalimat malaikat pertama menyambut orang ahli surga, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga karena sabar. Jadi kalau ada suami marah, datang ke rumah, berbahagialah bu. Kenapa? Karena pada saat itu, ibu dititipkan oleh Allah langsung cari lawannya. Mama! Alhamdulillah, sabar. Ya pak, Masya Allah. Ini kadang-kadang tertukar. Suami marah, ibu lebih galak. Masya Allah. Mama, kenapa Pak? Mama kenapa? Papa kenapa? Mama nggak tahu kalau Papa ini matahari, pemimpin. Papa nggak tahu kalau Mama bulan. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Ada repot. Akan nyamuk. Gak beres-beres kalau begitu. Sama. Jadi sebenarnya nggak susah. Kalau Anda menemukan yang kotor dari nafsu, cepat cari lawannya yang baik. Suami pulang nih, istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Jadi begitu Anda pulang ke rumah, lihat istri cemberut gini, Anda tinggal senyum. Assalamualaikum. Dik. Kayaknya kenal. Udah gitu. Ya, cuman memang teorinya mudah, prakteknya tidak sederhana itu. Betul. Ustadz juga sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang itu. Jarang sekali. Ini live ya. Kita selesaikan di rumah. Jadi dua saja itu. Pertama, bangun hubungan dengan Allah, zikir. Makanya Anda kalau temukan kalimat-kalimat ibadah itu semuanya takwa ujungnya. Nanti sebentar lagi puasa. Apa tujuan puasa? Takwa. Quran surah 2 ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takwa. Anda mau haji, takwa bekalnya. Quran surah 2 ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mau haji, takwa muaranya. Mau puasa, takwa. Salat, takwa. Infak, sedekah, takwa. Semua takwa. Jadi ternyata tujuan ibadah itu ketika Allah bebankan pada kita bukan untuk menjadi beban dalam kehidupan, tapi ingin membuat Anda bahagia. Karena takwanya muncul. Makanya selesai sholat, selesai infak, selesai baca Quran, ditutup ayatnya. Quran surah 2 ayat kelima. Lihat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Qad aflaha man zakkaha wa ulaika humul muflihun. Bahagialah mereka semua. Jadi ketika Allah minta kita sholat, Allah minta kita bahagia. Aneh kalau ada orang diminta bahagia, nggak mau bahagia, itu orang aneh.
Makanya ketika Anda dipanggil sholat, hayya 'alas shalah, Anda tanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab, hayya 'alal falah. Ayo saya kasih bahagia. Yang belum bahagia datang ke sini. Anda orang kaya, Anda orang hebat, belum bahagia. Cek, bukan karena Anda kurang hebat dan kaya, Anda kurang takwa. Karena ketika Anda takwa, masalah Anda selesai. Quran surah 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la, selesai. Quran surah 2 ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda takwa, ini nafsu turun. Begitu turun, maksiat hilang. Begitu hilang, dosa diampuni. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-29. Jelas kalimatnya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Siapa yang meningkatkan takwanya, maka keburukannya kami akan hilangkan. Hapus, 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 hapus. Lihat contohnya. Anda berbuat maksiat, nakta sauda, seperti tinta begini. Anda kerjakan kebaikan, hapus. Hapus. Tapi ingat, dosa itu seperti menulis di papan tulis. Tintanya ringan, mudah untuk dihapus. Tintanya sulit, tidak mudah untuk menghapusnya. Butuh waktu, butuh perjuangan. Kadang-kadang Anda mesti berjuang, seperti saya. Berjuang, datang sendiri, terangin sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, nah, sama. Alhamdulillah. Ya. Cukup? Kurang lebih itu aja jawabannya. Ya, gitu. Ya, cukup. Giliran saya yang dibawa nih. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaannya sedikit, jawabannya sepapan tulis, nulis sendiri, ngomong sendiri, menghapus sendiri. Masya Allah. Barokah Ustaz, saya sudah lama membahas manajemen kolbu, tapi baru sekarang artinya saya. Jazakallah Ustaz.